Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya sukacita sorga selalu melekat dalam hati kita selamanya, saudaraku. Untuk memahami lebih dalam akan pembahasan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita minta kuasa Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu belajar lebih dalam akan kehendak-Mu. Namun kiranya Engkau mau mengampuni kami, menguasai kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengetahui maksud Tuhan lewat firman pada saat ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan kita pada saat ini adalah rela. Hati yang rela. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab, kalau kita buka di dalam 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembahasan kita saat ini didukung oleh firman Tuhan. Kita harus rela. Sebentar kita akan mendalami lebih dalam akan judul ini. Di dalam ayat yang lain, Mazmur 51 ayat yang ke-14 berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat berikutnya, di dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-7 berkata sebagai berikut. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan rela menjalankan pelayanannya seperti melayani kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita dapat melayani sesama manusia, saudaraku yang kekasih. Rela menjalankan pelayanannya. Di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Rela. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita menemukan pengertian kata rela. Yang pertama adalah bersedia dengan ikhlas. Contoh, aku ikhlas mati membela tanah air. Kedua, dari arti kata rela, kita menerima dengan senang hati, apapun itu. Yang ketiga, kehendak atau kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan di dalamnya. Rela. Tulus hati. Dan yang paling penting, saudaraku yang kekasih, arti kata rela ini adalah tidak mengharapkan imbalan apapun. Luar biasa. Bicara soal rela, maka kali ini kita akan fokus kepada satu nama yang ada di dalam Alkitab. Dan nama tersebut adalah Abraham. Pertanyaan sekarang, ada apa dengan Abraham? Sebutan kepada Abraham, kebanyakan orang Kristen mengetahuinya adalah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Kejadian pasal 17. Kejadian 17 ayatnya yang kelima. Kejadian 17 ayat yang kelima berkata sebagai berikut. Allah yang memberi nama langsung kepada Abraham, saudaraku yang kekasih. Ayat itu berkata sebagai berikut. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham.
karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi nama Abraham itu diberikan langsung oleh Tuhan. Dari nama aslinya Abram diganti menjadi Abraham. Karena dia ditentukan menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa, saudaraku. Nama Abraham atau nama Abram ke Abraham. Nama sebelumnya adalah Abraham yang berarti bapa yang ditinggikan. Lalu Allah mengubah Abraham menjadi Abraham yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar, luar biasa. Arti lain nama tersebut, Abram, bapa yang mulia. Abraham, bapa banyak orang. Inilah arti nama dari Abraham, dari Abram pindah ke Abraham. Asal usul dari Abraham. Kalau kita buka Alkitab, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu. Jadi Abraham ini berasal dari Ur Kasdim, daerah Mesopotamia. Itulah tempat asal dari Abraham. Nah, saat ini saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melihat keistimewaan-keistimewaan dari Abraham. Atau kelebihan-kelebihan daripada Abraham yang sungguh luar biasa dan perlu kita tiru dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, Abraham adalah orang yang rela meninggalkan tanah leluhur dan mendengar serta mengikuti panggilan Tuhan ke suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Kalau saat ini perintah tersebut datang kepada kita, sementara kita sudah berada di satu tempat yang aman, kita punya harta di sana, kita punya sanak saudara, kita punya kekayaan yang luar biasa di sana. Lalu tiba-tiba kita dipanggil keluar seperti yang ditujukan kepada Abraham. Tentunya kita akan berpikir panjang untuk melakukannya. Bagaimana dengan Abraham? Abraham rela meninggalkan semua yang lain. Meninggalkan leluhurnya, meninggalkan harta kekayaannya untuk mengikuti panggilan yang Tuhan berikan kepadanya menuju ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham sendiri belum tahu pasti tempat tersebut. Orang yang sungguh luar biasa, saudaraku yang kekasih. Abraham adalah pribadi yang berani menanggung resiko. Karena dia percaya akan hal tersebut. Kejadian 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum disampaikan di sana. Karena ayat itu berkata seperti ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Timbul pertanyaan sekarang. Apa maksud Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah leluhurnya? Kenapa Tuhan memanggil dia? Apa rencana Tuhan kepadanya? Selain dia katakan akan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi apa maksud utama Tuhan memanggil Abraham, saudaraku yang kekasih? Sederhana jawabannya. Karena Allah ingin membebaskan Abraham dari penyembahan berhala yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
Allah ingin Abraham terlepas dari penyembahan kepada Allah lain. Allah ingin Abraham terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapannya. Dia mau membentuk Abraham menjadi bapa orang percaya yang benar-benar setia kepadanya. Yosua 24 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Itulah maksud Tuhan, menarik dia keluar dari tanah leluhurnya, karena Tuhan tidak ingin Abraham mengikuti penyembahan kepada Allah yang lain. Kita lihat Abraham rela meninggalkan akan tanah leluhurnya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan semua yang sudah mapan di sana untuk pergi ke tempat yang dia belum tahu. Rela Abraham melakukannya. Yang kedua, apalagi keistimewaan atau kelebihan Abraham. Abraham luar biasa, saudaraku yang kekasih. Abraham rela berikan wilayah terbaik bagi anak saudaranya Lot. Mereka tinggal bersama, tetapi ada yang terjadi di antara mereka. Maka mereka menentukan pilihan. Abraham rela memberikan wilayah, memberikan dataran Yordan yang luar biasa bagus, indah, banyak airnya. Dia relakan itu kepada anak saudaranya, yaitu Lot. Kita buka Kejadian 13 ayat 7 sampai 13. Ayat 7 berkata, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Orang Manado bilang, torang dua ini basudara. Jangan berkelahi, jangan ada pertikaian di antara kita. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, Lot? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti Kesoar. Maka dia berniat pergi ke sana, saudara-saudara. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Apa yang terjadi dengan Abraham? Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara-saudaraku yang kekasih. Lot dipersilakan memilih. Abraham tidak mempertahankan apa yang selama ini menjadi tempatnya. Tapi dia bilang silakan pilih. Dan ternyata Lot memilih tempat yang luar biasa. Lembah Yordan yang subur, di sanalah dia pergi. Sementara Abraham, saudaraku yang kekasih, menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot pergi begitu saja. Poin yang ketiga, kelebihan daripada Abraham atau keistimewaan daripada Abraham adalah Abraham rela mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan Lot, anak saudaranya yang telah memilih meninggalkan Abraham. Sebelumnya dia tinggalkan Abraham. Tetapi sekarang ketika dia dapat masalah, saudaraku yang kekasih, Abraham tidak pernah meninggalkan anak saudaranya. Karena itulah satu-satunya kerabat yang bersama dengan dia dalam perjalanan mereka selama ini. Kita buka di dalam Kejadian 14 ayat 11 sampai 14. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta
segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi, saudara-saudara. Di dalam ayat 12 juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Dan di dalam ayat yang ke-13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu daripada Abraham. Ayat 14, apakah Abraham diam, saudaraku yang kekasih? Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka yang dia lakukan adalah, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, ada 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara lihat, Abraham luar biasa. Orang yang pernah meninggalkan dia memilih untuk menyelamatkannya dari musuh. Bagaimana dengan kita? Yang keempat, saudara-saudaraku yang kekasih. Abraham rela korbankan anaknya sendiri. Di dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 12 berkata, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya anak atau diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Dia mengambil pisau untuk menyembelih akan anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa apa yang dimiliki oleh Abraham. Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Abraham, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Abraham. Abraham rela tinggalkan tanah leluhur. Abraham rela tinggalkan kekayaannya hanya untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Abraham rela memberikan yang terbaik untuk anak saudaranya. Abraham rela mempertaruhkan nyawa untuk selamatkan Lot, anak saudaranya, yang telah pernah memilih meninggalkan Abraham. Dan yang keempat, poin yang luar biasa, Abraham rela korbankan anaknya Ishak hanya untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi Abraham, harta kekayaan, tanah air, leluhur bukan halangan bagi Abraham untuk mengikuti panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah karena kekayaan kita tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan? Apa karena leluhur atau apapun itu, sehingga kita tidak mau mengikuti, melaksanakan panggilan Tuhan? Bagi Abraham, saudaraku yang kekasih, poin kedua yang kita dapatkan dalam kesimpulan ini. Abraham mengutamakan kesejahteraan orang lain lebih penting daripada mempertahankan gengsi. Sudahkah kita melakukannya? Abraham siap berkorban untuk orang lain. Dan itu dia buktikan untuk anak saudaranya. Dia tidak pikirkan gengsinya. Dia tidak memikirkan apa yang dilakukan oleh anak saudaranya ini. Tetapi dia memilih untuk kesejahteraan orang lain, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, bagi Abraham, keselamatan orang lain adalah hal yang sangat penting daripada memikirkan diri sendiri. Pernahkah kita memikirkan keselamatan orang lain di sekitar kita, saudaraku? Belajar dari Abraham. Yang terakhir, yang keempat, yang paling berharga sekalipun Abraham mampu korbankan demi melaksanakan akan permintaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk mengikuti Tuhan? Untuk melaksanakan perintah Tuhan? Untuk mengikuti permintaan Tuhan?
Kita pikirkan bersama saudara-saudaraku yang kekasih. Agar kehidupan kita benar-benar dapat menjadi seperti Abraham yang rela berkorban apapun di dalam kehidupannya. Kalimat terakhir yang saya mau sampaikan bagi kita. Marilah kita jadi umat yang mau melakukan semua kehendak Tuhan dengan memiliki hati yang rela berkorban. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mengakhiri renungan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih karena firman yang dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih karena kami diajar untuk memiliki roh yang rela berkorban. Ajarlah kami untuk dapat mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Abraham, yang benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya dan rela mengorbankan apapun untuk mengikuti semua permintaan Tuhan. Terima kasih karena kami sudah dikuatkan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.